Sudah? Khalas? Khalas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ij'alna mimman idza u'tiya syakara wa mimman idza batuliya sabara wa mimman idza adnaba istaghfara. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq innahu la yahdi li ahsaniha ila anta wasrif anna sayyi'aha innahu la yasrifu anna sayyi'aha ila anta wa tawaffana ma'al abrar. Ayyuhal ahibba, jamaah Masjid Al-Ittihad Suliliran Baru yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan saudara-saudara seiman yang online dari Zoom, mudah-mudahan usia kita, umur kita, apa yang kita miliki, yang mana itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya, sebaik-baiknya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur atas segala kenikmatan, senantiasa bersabar atas segala cobaan, dan senantiasa beristighfar atas segala dosa dan kemaksiatan. Mari kita lanjutkan ngaji kita pada kitab Bulughul Maram, atau pembahasan tentang kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, ya, tentang hadis-hadis fikih karya Syekhul Islam Ahmad ibn Ali ibn Hajar Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kita sudah sampai pada hadis ke-58 pada kitab Thaharah, bab al-mashu 'alal khuffain, bab mengusap kedua khuf. Nah, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an Umar radhiyallahu anhu mawqufan wa Anas marfu'an idza tawadda'a ahadukum wa labisa khuffaihi falyamsah 'alaihima wal yusalli fihima wa la yakhla'huma in syaa'a illa min janabatin. Akhrajahu ad-Daraqutni wal Hakim wa shahhahahu. Bocil-bocil ribut. Baik, ya. Hadis ke-58 dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu mauqufan. Jadi mauquf itu maksudnya apa? Kalau dari jalur Umar ini, ya, tidak disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dari jalur Anas disebutkan Anas meriwayatkan dari Rasulullah. Apa isi kontennya? Isinya adalah idza tawaddaa ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian sudah berwudu, walabisa khuffaihi, dan memakai kedua khufnya, falyamsah alaihima, maka hendaknya ia mengusap khuf itu atau kedua khuf tersebut, mengusap bagian atas kedua khuf tersebut. Fal yusalli fihima, terus kalau sholat pakai aja khufnya. Terus kalau sholat pakai aja khufnya. Nah, fal yusalli
fihima. Wala yakhla'huma, dan jangan dilepas khufnya insya'a, apabila ia menghendaki hal tersebut. Illa min janabah, kecuali dia sedang dalam keadaan janabah atau junub. Nah di sini ya ada kata-kata kalau kita berwudu kemudian kita memakai kedua khuf kita, maka nanti pas wudu lagi ya, pas wudu lagi maka hendaknya khufnya itu bagian atasnya diusap. Ya, yang disebut khuf adalah sepatu yang menutupi mata kaki, ya. Sepatu yang terbuat dari kulit yang menutupi mata kaki. Terus kalau sepatunya bukan dari kulit boleh? Boleh. Yang penting menutupi kedua mata kaki. Ya, itu khuf. Terus kalau kaos kaki boleh, ulama berbeda pendapat. Ya, ulama Hanabilah membolehkan dengan syarat kaos kakinya tebal, bukan seperti kaos kaki yang sering dipakai ibu-ibu kalau arisan atau jalan-jalan. Tipis sekali kaos kakinya yang warnanya kayak kulit juga, nah, atau hitam atau apa, itu tipis, itu jangan diusap. Jadi kalau mau diusap kaos kakinya harus tebal. Jadi disebut tebal itu enggak trans 7 enggak transparan, enggak kelihatan, ya tebal seperti itu. Nah itu. Kemudian wal yusalli fihi ma, anjurannya kalau udah pakai itu ya salatnya dalam kayak itu. Ya. Kalau kita udah ngusap khuf, ya salatnya pakai khuf. Ya. Kalau salatnya pakai kalau pakai khuf ya salatnya pakai khuf. Nah. Ini zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang kan kalau kaos kaki masih bisa dipakai di masjid. Tapi kalau sepatu udah nggak boleh. Ya, dulu Rasulullah masuk Masjidil Haram bawa onta. Pernah tawaf naik onta. Ada kata para ulama ketika Nabi sakit kakinya, makanya tawafnya pakai kendaraan. Jadi kata para ulama yang boleh pakai kendaraan, kan ada Scoopy di Masjidil Haram, bukan Scoopy ya, skuter. Nah, itu bagi yang tidak mampu. Pakai yang mampu tetap harus jalan. Sebagian ulama walaupun mampu boleh pakai kendaraan tawafnya. Ulama berbeda pendapat, tapi memang untuk kehati-hatian kalau yang masih kuat ya normal aja, jalan kaki, pakai kaki. Walaupun nggak ada sih keterangan yang pasti bahwa Rasulullah waktu naik onta itu dalam keadaan sakit. Nah, ya tapi gimana ya, itu kan jarang juga. Terus yang pakai cuma Rasulullah, nggak semua sahabat semua rame-rame masuk masjid nganggo onta. Sahabat semuanya pak bawa onta ke dalam masjid, karena dulu masjid zaman dulu itu tanah, Masjid Nabawi juga tanah gitu, jadi sederhana sekali. Kalau sekarang kan mewah masjidnya. Ya kita juga kalau pakai sepatu jangan masuk masjid pakai sepatu, jangan berdalil pakai ini. Kan saya sudah mengusap khuf, kata Rasulullah kalau diusap khufnya sholatnya pakai khuf. Terus saya masuk masjid jreng. Masjidnya Istiqlal atau masjid ya masjid kampung, jangan. Ya, jangan pakai sepatu kalau di masjid yang zaman sekarang, kecuali kita lagi bertugas di lapangan begitu ya, lagi di hutan atau lagi apa itu manjat gunung itu apa ya, lagi manjat gunung Bromo atau apa, ya udah sholat pakai khuf, jangan dilepas. Seperti itu. Di sini perintah ya, tapi bukan berarti wajib, boleh aja dicopot. Nah, boleh aja dicopot. Nah, ketika dicopot batal enggak wudunya? Ulama mengatakan batal, sebagian ulama enggak batal, yang penting enggak buang angin, enggak buang air kecil, pembatal wudu lain sebagainya. Jadi walaupun dilepas enggak batal, cuma otomatis masa aktifnya langsung habis.
Gitu. Jangan pas dipakai lagi masih ada waktu, enggak. Mulai dari pertama lagi. Nah, ala kulli hal, jadi perintah di sini fal yamsah bukan wajib. Nah, bukan wajib. Apalagi kalau kita sholatnya di masjid segini, ya harus dilepas sepatunya. Makanya kalau pakai kaos kaki, ya kaos kakinya yang diusap. Jadi sepatu dicoplok, kaos kaki enggak. Masuk masjid sholat pakai kaos kaki. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini sunnah. Dan pembahasan masa alal khufaib dicatat Bapak Ibu, pasti dia muncul di buku-buku akidah. Di buku akidah usul sunnah Imam Ahmad ya. Kalau kita mengaku ahlus sunnah wal jamaah, harusnya sih sudah ngaji kitab itu, usul sunnah atau kitab asyariah. Ya lebih bagus daripada nggak ngaji. Ya kan, di situ pokok-pokok ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita mengaku sebagai muslim, pengikut sunnah Nabi dan jamaah Nabi siapa ya? Para sahabat dan salafus soleh. Ya harusnya kita tahu landasan-landasannya apa. Seperti itu. Kalau kayak orang Indonesia punya KTP Indonesia, punya paspor Indonesia, itu orang Indonesia. Kalau nggak punya kan nggak bisa jadi pemain Indonesia ya, harus di naturalisasi. Harus punya dulu kan, KTP, baru bisa jadi orang Indonesia. Ya ada ya sama, kalau Ahlussunnah wal Jamaah ya pasti harus bertauhid, jangan berbuat syirik. Kemudian termasuk ini, Ahlussunnah wal Jamaah itu membahas masalah mengusap khuf itu di buku-buku akidah, karena itu pembeda antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah seperti Khawarij dan Syiah tidak mau dia. Kenapa? Karena mereka nggak mau pakai hadis yang sahih ini. Itu. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ciri-cirinya dia mengamalkan atau membenarkan bahwa mengusap khuf itu bagian dari agama. Nah, jadi kalau nggak pakai sepatu dan kita sudah kalau kita ada berwudu dan pakai sepatu yang menutupi mata kaki, ya atau kaos kaki yang tebal, itu kalau makainya dalam keadaan wudu, nanti pas mau wudu nggak usah dicoplok, diusap. Nah, itu. Kalau Khawarij, ya kelompok Khawarij nggak mau, ya karena ya tidak mengamalkan hadis tersebut, hadis-hadis tentang mengusap khuf. Makanya kita bahas hadis-hadisnya. Orang Syiah juga nggak, makanya orang Syiah ya yang di Iran itu sekarang banyak ya, atau di tempat-tempat lain tuh kalau wudhu kakinya nggak dicuci, ya kakinya nggak dicuci, cuma diusap. Harusnya yang diusap itu khuf, bukan kulit kaki, ya kulit sepatu atau kos kaki, bukan kaki. Jadi nggak disiram kakinya, cuma dilap atasnya. Nah, mereka ada dalilnya, ada, cuma mereka pakai qiraat dalam Al-Quran yang itu jelas tidak pas dengan apa yang dilaksanakan Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah berwudunya dicuci kakinya. Kalau nggak pakai khuf, kalau pakai khuf diusap. Baik, jelas Bapak Ibu. Jadi ini bukan wajib ya, kalau mau dilepas lepas aja. Terus nanti kalau kita sudah berwudu pakai khuf, kemudian mau sholat di masjid nih, masjidnya dari keramik, bukan masjid zaman dulu, dicoplok aja nggak apa-apa. Batal nggak wudunya? Ya, nggak batal. Jadi nggak batal wudunya. Ya, nah cuma pas make berarti mulai dari pertama lagi. Nah, jadi wudunya tidak batal. Sebagian ulama batal. Kalau sepatunya dicoplok batal lah. Jadi harus wudu lagi. Itu dua pendapat besar. Yang rajih wallahu alam tidak batal selama tidak melakukan pembatal wudu. Ya, seperti apa? Makan daging unta menurut ulama Hanabilah. Ya, berdasarkan hadis Nabi kalau makan daging unta berwudu, enggak makan daging unta. Kalau makan selain daging unta enggak berwudu lagi. Daging kambing enggak berwudu. Jadi kalau daging unta membatalkan wudu. Tapi menurut jumhur ulama termasuk ulama Syafi'iyah, makan daging unta pun tidak membatalkan wudu. Dalilnya apa? Kenapa? Karena
memang dulu Nabi itu di awal-awal kalau setiap masakan yang dimasak dengan api, ya daging kan enggak dimakan mentah. Nah, ya daging kan dimasak ya, bisa dibakar, bisa dioseng, apalah. Itu Nabi wudu. Setiap makan makanan yang dimasak sama api, Nabi berwudu. Tapi perkara terakhir dari Nabi, akhir-akhir dari pensyariatan beliau, Nabi nggak berwudu lagi. Walaupun makanan tersebut dimasak dengan api, nah termasuk daging onta. Nah, seperti itu. Itu pendapat jumhur Syafi'iyah. Kalau Imam Ahmad pendapat ini kuat juga sebetulnya. Kalau anjuran kami, kalau makan daging onta ya wudu saja, itu lebih selamat. Karena dalilnya kuat juga. Nah, tapi intinya dua pendapat, nggak usah marah-marah, biasa aja. Nanti ada ustadz di YouTube, satunya batal, satunya ora batal, berantem. Udah kita kasih tahu, biasa mawon, santuy mawon, santai saja. Makanya kita belajar. Nah, baik. Kemudian hadis ke-59. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa an Abi Bakrah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu rakhasa lil musafiri thalathata ayyamin wa layaliyahun walil muqimi yawman wa laylatan idza tatahhara falabisa khuffaihi an yamsaha alaihima akhrajahu ad-Daraqutni wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Abi Bakrah namanya Nufai ibn Haris. Ada yang mengatakan lain juga, riwayat lain namanya bukan Nufai, tapi yang terkenal siapa tadi? Nufai ibn al Haris. Abi Bakrah. Abi Bakrah itu kenapa disebut Abi Bakrah? Bapak kerekan. Tahu kerekan ya, Pak? Tahu kerekan bapak-bapak? Kalau kita punya sumur, zaman dulu tuh loh, ada itunya, ada bunder-bundernya, itu bisa terbuat dari kayu aja, mana bisa. Kalau sekarang kan dari besi. Itu untuk ngerek timba, ya kan? Itu bakroh namanya, kerekan. Bendera itu di atasnya ya mungkin harus ada lubangnya. Nah itu Abi Bakroh, bapak kerekan. Apa ya, betul nggak kerekan? Wallahu a'lam. Makanya namanya kerekan atau bukan, yang pasti untuk itu. Jadi kalau nimba di sumur ada alatnya itu, ada bulat-bulat, taruhin tambang. Nah, Abu Bakrah itu dibeli. Kenapa dapat gelar itu? Karena ketika dia masuk Islam kan Nabi mengepung kota Taif. Ya, kota Taif melawan kaum muslimin, akhirnya pertama kaum muslimin kalah, kemudian bangkit kembali, dan akhirnya mereka melarikan diri. Orang-orang Bani Saqif dan Hawazin ngumpul di benteng, dikepung sama kaum Islam, dikepung di situ, mereka ngumpul di situ. Nah, ada kata Nabi yang turun, enggak apa-apa, enggak diapa-apain, udah, apalagi masuk Islam. Nah, akhirnya ada orang ini, Abu Bakrah ini, ya namanya Nufai'. Dia akhirnya turun sembunyi-sembunyi mau masuk Islam. Pakai itu turunnya, kan benteng tinggi. Jadi pakai apa? Kerekan. Nah, gitu. Ya, dia masuk Islam. Nah, digelari Abu Bakrah. Gitu. Kalau Ali bin Abi Thalib dikasih julukan Abu Turab, bapak tanah. Abu Turab karena tuan tanah atau karena apa? Ada sebabnya. Lagi marahan sama istrinya Fatimah, sama-sama soleh aja berantem ya, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kalau ya marah, akhirnya masuk masjid, rebahan di masjid, tidur di masjid, masjidnya tanah. Rasulullah datang ke Fatimah, anak perempuannya, mana anak paman kamu, mana bojomu? Tahu? Masjid. Masjid lagi apa? Rebahan, ngambek, sama-sama ngambek, masuk masjid. Akhirnya apa? Badannya penuh tanah, pasir. Turab itu tanah, karena masjid Nabi dari tanah, belum keramik waktu itu. Akhirnya Nabi datang, "Hum ya Aba Turab, bangun bapak tanah." Nah, itu Ali bin Abi Thalib ketika dapat gelar itu seneng banget. Nah, jadi terkenal Abu Turab. Kalau suka berondol,
Abu Brondol. Gak apa-apa. Itu sawit brondol. Apalah, gak apa-apa kasih julukan, yang penting orangnya nggak tersinggung dan seneng. Ya kalau dia jago apa? Jago apa? Hah? Oke. Taib ala kulli hal, itu Abu Bakrah. Katanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi membolehkan atau memberi rukhsah. Rukhsah itu apa? Keringanan. Ya, keringanan bagi orang yang safar 3 hari 3 malam untuk boleh mengusap khuf. Kalau orang nggak safar, ya orang mukim, jadi pemukiman itu bahasa Arab ya, pemukiman baru, mukim, aqama yukimu mukim, artinya bertempat tinggal, itu bahasa Arab pemukiman. Garis khatulistiwa itu bahasa Arab khotul istiwa, khot itu garis, istiwa itu yang di tengah. Makanya kita kan di bawah garis khatulistiwa Kalimantan. Musimnya gitu-gitu aja, bukan gitu-gitu aja, banyak hujan, kemarau ya terasa panasnya banget. Nah, taib ala kulli hal, jadi kalau nggak safar atau mukim, masa tenggangnya atau masa bolehnya untuk mengusap khuf itu cuma apa? 1 hari 1 malam. Terus idza tatahhara fala bisa khufai. Kalau syaratnya tadi ya, dia sudah wudu atau sudah bersuci, ya, sudah wudu atau sudah bersuci, kemudian memakai khufnya. Seperti itu. An yamsah alaihima. Jadi jangan dicoplok, diusap aja. Nah, jadi kalau udah wudu kemudian pakai khuf, ya, kemudian buang angin atau batal, ya aman aja, wudu aja, wudu biasa, cuma nanti kakinya jangan dicuci, diusap aja. Mau dicuci boleh enggak apa-apa, tapi kalau habis wudu udah wudu terus pakai khuf atau pakai kaos kaki tebal, nah terus berhadas, tapi hadasnya hadas besar, apa, janabah, habis pakai khuf, kemudian tertidur, pas tidur mimpi basah. Nah, itu wudu. Ya enggak boleh lah. Memang harus dicoplok. Kenapa? Karena harus mandi janabah. Kalau mandi janabah harus semuanya basah, sepatu harus dilepas. Ya. Jadi kalau cuma buang angin, ke kamar kecil, yang penting bukan janabah, nggak harus dilepas, jadi boleh tetap dipakai. Tapi kalau kita janabah itu dilepas, ya memang harus mandi ya, dan mandi harus dilepas khufnya atau sepatunya atau kaos kakinya tadi. Nah, ini hadis riwayat Imam Daruqutni dan Ibnu Khuzaimah. Nah, ini satu lagi hadis ke-60. Kita habis itu insyaallah pindah ke bab nawaqidu al-wudu, ya, bab nawaqidu al-wudu. Nah, qala al-musannif rahimahullahu taala wa an Ubay ibni Imarah radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah amsahu 'alal khuffain. Qala na'am, qala yawman, qala na'am, qala wa yawmaini, qala na'am, qala wa thalasa, qala na'am wa ma syi'ta. Akhrajahu Abu Daud wa qala laisa bil qawi. Dari Abi Ibn Imarah, dari Ubay bin Imarah, annahu qala, ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya boleh enggak mengusap khuf saya, kedua khuf saya? Kata Nabi, ya, na'am, boleh. Qala yauman, sehari boleh. Kata Nabi, ya sehari. Terus orangnya ngomong lagi, qala yaumain, kalau 2 hari boleh. Kata Nabi, ya boleh. Qala salasah, kalau 3 hari boleh. Qala na'am, ya boleh. Wa ma syi'ta, terserah aja. Nah, ini hadis ini seolah-olah mengusap khuf terserah mau kita. Ya enggak? Lebih dari 3 hari, ya enggak? Kata Nabi, wa ma syi'ta, terserah lu, terserah kamu. Nah, tapi hadis ini lemah. Akhrajahu Abu Daud wa qala laisa bil qawi. Ya, hadis riwayat Abu Daud dan mengatakan
laisa bil qawi, hadis ini enggak kuat. Jadi mengusap khuf hadis-hadis yang sahih dan kuat apa tadi? Kalau musafir 3 hari 3 malam, kalau enggak musafir atau mukim 1 hari 1 malam. Selesai pembahasan masa alal khufain. Sekarang kita masuki hadis 61 pada bab yang baru. Babu nawaqidil wudu, bab pembatal-pembatal wudu. Ya, jadi wudu kita itu nggak bisa dipakai sholat kalau batal. Sama iman kita juga nggak bisa dipakai masuk surga kalau batal. Ya, saya udah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tapi saya melakukan pembatal keislaman, nauzubillah. Ya, maka yang nggak bisa dipakai masuk surga itu namanya murtad atau keluar dari Islam. Makanya kita juga harus belajar apa sih yang bisa membatalkan keislaman kita. Nomor 1, kesyirikan. Kesyirikan besar, syirik akbar. Nah, itu yang bisa membatalkan keislaman kita. Makanya jangan sampai kita berbuat syirik. Jangan sampai kita berbuat syirik. Itu. Kalau kita buka Al-Quran isinya itu. Karena itu paling penting. Karena itu paling penting. Ya, nanti ya sama aja. Nggak bermanfaat amal soleh kita. Karena hapus. Ya, hilang. Sebagaimana wudhu kita hilang kalau kita melakukan pembatal wudhu seperti itu. Ya, di sini nawaqidil wudhu, bab pembatal wudhu. Dari kata naqidun nawaqid, pembatal. Dari kata naqadha yanqudu, artinya membatalkan. Hadis ke-61. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantadiruna al-isya'a hatta takhfaqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'un. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Daraqutni wa asluhu fi Muslim. Nah, di sini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya sudah sering kita jelaskan siapa Anas bin Malik. Dia berkata, nah, kata Anas bin Malik apa katanya? Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala adi. Para sahabat Nabi ya di zaman Nabi yang tadirunal isya. Mereka itu kalau habis salat maghrib duduk di masjid. Duduk di masjid. Ya kayak kita sekarang duduk di masjid. Hatta takhfiqa ru'usuhum. Pak Sulam praktek. Hatta takhfiqa ru'usuhum, sampai kepalanya itu apa? Jatuh kepalanya apa? Sengklak apa? Ngantuk. Pernah ngantuk kan Bapak kalau Jumatan? Bukan pernah lagi, kula Jumat. Setiap Jumat. Ya, jadi gitu, persis kayak waktu Jumatan tuh. Tunduk, nanti sadar bangun lagi. Tapi kok berat banget ya? Wah, botnya. Ya, padahal nggak nyampe 50 kilo kepalanya. Tapi kok berat sekali. Kenapa? Karena ngantuk, nuas. Kalau Allah nggak ngantuk, Allah nggak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah nggak kena ngantuk, Allah nggak tidur. Kalau kita harus ngantuk, harus tidur. Kalau nggak bisa kerja, memang harus tidur. Nah, jadi zaman dulu sahabat Nabi tunggu sholat isya habis maghrib ngantuk. Kepalanya sampai turun ke bawah, bangkit sampai pegel lehernya. Dulu ini ya, dulu waktu saya kecil kan masjidnya dulu itu panggung ya kalau di Kalimantan ya. Dulu masih terluda itu ada bapak-bapak ngantuk di belakang, turun naik kepalanya, terus sekalinya kelepasan dia kena lantai, duar. Keras sekali kena papan, jadi menimbulkan apa suara yang luar biasa, duar. Nah, kayaknya hilang ngantuknya, itu saking kerasnya itu, jadi sampai kena lantai. Kalau kita kan masih kena apalah, subhanallah. Kok bisa ya di rumah kayaknya nggak sampai segitunya deh, kok pas di masjid yang begitunya, subhanallah wa bihamdih. Ya itulah godaan,
Jadi bapak-bapak yang ke masjid rajin habis mandi berjuanglah di masjid karena waktu digoda enak untuk tidur itu. Duduk tidur. Subhanallah. Depan TV juga tidur sih. Cuma lama. Nah, ala kulli hal. Intinya dulu gitu. Hatta takhfiqa ru'uzum. Ngantuk, asri ngantuk. Mati pecah. Sampai kepalanya nggak bisa dikendalikan. Tsumma yusallun wa la yatawaddaun. Terus mereka sholat tanpa wudu. Nah, ini kata para ulama, tidur yang pada posisi duduk ya, ya. Dan bagian belakang, mohon maaf, bagian tempat buang anginnya itu dalam keadaan nempel dengan lantai, ya. Begitu, kalau tidurnya ringan tidak termasuk pembatal wudu. Atau tidur yang ringan dikit aja, yaitu tidak membatalkan wudu. Nah, kalau kata para ulama, plus harus posisinya dalam keadaan duduk atau sejenis duduk yang itu tertutup gitu, ya. Tapi kalau turun naik juga ya batal. Nah, apa namanya? Intinya dimungkinkan dia itu nggak bergerak bagian belakangnya. Nah, itu walaupun ngantuk tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau dengar suara atau di sampingnya dengar suara atau jelas keluar bau tidak segar, ya jelas batal walaupun duduk. Ya, walaupun duduk. Tapi kalau nggak ada ciri memang buang angin atau ciri-ciri pembatal yang lainnya, udah, yang penting tidurnya tidak nyenyak, tidur dikit ya gitu. Persis waktu Jumatan, persis itu, banyak tuh contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi duduk waktu Jumatan itu nggak membatalkan wudhu ya, tapi ya apa diamalkan seperti itu. Kalau bisa sekali-kali aja, besok siap-siap kalau ke masjid niatnya nggak tidur ya, ujian. Nah, jadi jelas hadis ini riwayat Abu Daud ya. Hadis ini disahihkan oleh Imam Daruqutni. Asal hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Ini sebetulnya bukan hadis Nabi ya, bukan hadis Nabi, cuma Anas cerita dulu sahabat-sahabat Nabi, dia itu nunggu sholat Isya duduk sambil ngantuk-ngantuk begitu, kepalanya sampai apa namanya jatuh begitu sampai tunduk. Terus mereka komat ya, azan, nggak wudhu lagi. Nah, nggak wudhu lagi. Berarti mana hadis nabinya nggak ada. Nah, jadi tidak semua anjuran ajaran itu langsung keluar dari Nabi. Tapi segala sesuatu yang terjadi di zaman Nabi ya, dan dimungkinkan Nabi mengetahui ya, kemudian Nabi tidak mengingkarinya, itu termasuk hadis juga. Hadis ikrar atau takrir, pembenaran. Karena Nabi kaidahnya nggak mungkin membiarkan sahabat dalam kesilapan atau kesalahan. Contohnya yang lain, ada sahabat Nabi Jabir ngomong, kuna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kita dulu itu kalau nggak mau punya anak, mau enak-enak aja, dikeluarin di luar. Azl namanya. Makanya ada istilah uzlah, tahu uzlah? Beruzlah itu sono di hutan sendirian, uzlah. Ya, itu uzlah. Azala yazil itu menjauhkan diri. Nah, tapi kalau konteks ini maksudnya apa? Kalau berhubungan suami istri, ya, terus nggak ingin punya anak cepat, dikeluarkannya di luar, azal. Jadi dijauhkan dari tempat aslinya, dikeluarkan di luar, itu namanya azlun. Kata Jabir, kuna nazil, kita para sahabat dulu begitu kalau nggak ingin cepat punya anak. Kalau sekarang kan ada caranya, ya ada pil KB lah, ada kawat-kawat kan udah maju dunia kedokteran. Dulu ya gitu aja caranya. Jadi dikeluarin di luar, itu namanya azal. Nah, kata Jabir, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Sementara Quran masih turun. Maksudnya apa? Nabi Muhammad masih ada dan Nabi Muhammad tahu, tapi nggak dilarang. Nggak dilarang. Ya, kunna na'zil wal Qur'an
yanzil. Jadi di sini mengatur kelahiran boleh, yang nggak boleh masih bisa lahir dan sebetulnya bisa, tapi nggak mau lagi karena takut miskin, takut nggak bisa ngasih makan, dia nggak boleh. Tapi kalau mengatur jarak, apalagi memang belum sehat, boleh saja. Nah, itu namanya apa namanya? Mengatur, bukan membatasi karena takut miskin. Kalau saya nggak mau punya anak lagi nanti nggak bisa ngasih makan, itu nggak boleh. Padahal dia masih bisa bekerja, ya masih kuat seperti itu. Tapi kalau memang kata ahlinya, kata dokter yang jujur ya, dokter yang bagus, wah ini kalau hamil lagi bahaya. Nah, tapi yang betul ya, bukan dokter yang nggak jelas ya. Nah itu yang nggak apa-apa. Jadi mengatur kelahiran boleh, yang nggak boleh menamatkan, nggak mau punya anak lagi, nah gitu. Seperti itu. Jadi di sini Rasulullah membolehkan itu, tapi Rasulullah nggak ada kata-katanya boleh. Nah, langsung secara itu Nabi tahu dan Nabi tidak melarang. Nah, itu azl. Nah itu masuk dalam contoh ini, takrir ya, takrir. Nah karena Nabi tidak mengingkarinya dan dimungkinkan Nabi tak tahu. Itu contohnya. Nah, jadi hadis 61, tidur ringan dalam keadaan bagian belakang tertutup seperti duduk ya, apa namanya, itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau berbaring, nah, karena itu dimungkinkan tidak tertutup, itu membatalkan kalau berbaring. Makanya kalau mau tidur kayak Jumatan ya, kayaknya belum pernah ada ya orang Jumatan tidurnya sambil berbaring ya. Malu juga ya, masih punya rasa malu lah ya, masih duduk sesuai dengan standar yang lainnya, duduk enak-enak sendiri dia ya, baringan di masjid Jumatan. Nah itu jadi kalau tidurnya baringan, berbaring, nah itu membatalkan. Nah seperti itu. Jadi seperti itu, syaratnya harus tertutup, jadi dalam keadaan duduk. Terus kalau baringan gimana ya kak? Kalau memang cuma sebentar aja ngantuknya dan yakin dia masih ada ingat-ingat, kayaknya nggak batal, ya nggak apa-apa. Intinya tidurnya bukan tidur yang berat atau lelap atau nyenyak. Nah oke, kemudian hadis ke-62. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Fatimah bintu Abi Hubaish ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahadu fala athur afada'u shalah qala la innama dhalika irqun wa laysa bihaid fa idza aqbalat haidatuki fada'i shalah wa idza adbarat faghsili anki dam thumma sholli, muttafaqun alaih. Walil Bukhari thumma tawaddu'i li kulli shalah wa asyara Muslim ila annahu hadzafaha amdan. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, Ja'at Fatimah bintu Abi Hubais, ya, ada perempuan namanya Fatimah bintu Abi Hubais datang kepada Nabi dan berkonsultasi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini imra'atun ustahadu fala atur. Ya Rasulullah, saya ini wanita yang pendarahan terus. Ustahad, ya istihadah itu darah keluar terus tiap hari. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan terus. Ada yang sampai meninggal. Jadi darahnya keluar terus. Itu istihadah. Ya tapi darahnya itu bukan darah haid. Kalau darah haid itu hitam, pekat, bau. Kalau ini kayak darah luka aja, karena memang bukan darah yang itu harus jadi makanan bayi kemudian nggak jadi karena nggak hamil, kemudian basi, kan seperti itu. Kalau darah haid ciri-cirinya apa? Hitam, pekat, bau. Kalau istihadah enggak, itu kayak darah segar aja, kayak mimisan, kayak kita kalau kena silet darah ya. Nah jadi darah keluar. Tetap beda darah istihadah dengan darah haid. Nah yang nggak boleh sholat itu darah apa? Darah haid.
Nah, jadi darah yang itu memang betul-betul aslinya untuk makanan janin tadinya kalau hamil. Makanya biasanya orang hamil tidak haid. Nah itu kebanyakan perempuan. Nah, ulama berbeda, boleh nggak orang hamil masih haid? Bukan, itu pasti bukan darah haid. Hmm, seperti itu. Jadi orang haid tidak ada tidak ada hamil. Orang hamil tidak haid. Nah makanya kalau suami istri ya, hubungan habis mantenan terus nggak haid, nah itu bisa hamil biasanya, tapi bisa juga enggak. Nah sudah azan isya. Nah jadi bedanya darah haid dengan darah istihadah sama-sama keluar dari kemaluan, ya bedanya itu kalau darah istihadah itu biasanya karena kecelakaan, jatuh dari tempat tinggi. Ya dulu anaknya Nabi Zainab tuh jatuh dari unta. Nah, akhirnya ya ada yang rusak. Akhirnya ya gimana lah, keluar terus darahnya, darah keluar. Nah itu biasanya karena kecelakaan, karena ya bisa juga karena, intinya biasanya karena satu kejadian, bukan darah normal. Jadi darahnya tidak bau seperti darah haid, seger gitu darahnya. Nah jadi Fatimah menyangka, lah saya nggak sholat dong keluar darah terus, enak banget nggak sholat terus. Kata Nabi, lala nggak, tetap sholat ya, tapi harus dibedakan kapan hari haidnya dia. Nah itu yang ditandain, kalau dia memang dulu sebelum punya penyakit itu udah ditandain haidnya tanggal 1 sampai tanggal 7, udah. Jadi ketika masuk di tanggal 1 sampai tanggal 7 nggak sholat, sisanya walaupun darah keluar sholat. Jadi nanti hari ke-7 dia biasanya berhenti jam berapa atau apa, mandi junub. Pas mandi junub masih keluar darah nggak apa-apa, berarti darah itu darah kotor. Nah, seperti itu. Kalau nggak tahu, dia itu nggak tahu lah, sejak balik sudah keluar pendarahan terus. Ya lihat saudaranya, ibunya kapan haidnya, ngikut ibunya saja. Boleh ikut ibunya, boleh ikut apa? Kakaknya, pokoknya saudaranya. Seperti itu. Karena biasanya perempuan itu tergantung sekitarnya. Bisa ketularan. Waktu-waktu haidnya tergantung manusia sekitarnya. Makanya diambil patokan keluarga terdekatnya. Azan dulu aja. Tapi ini belum selesai nih. Nanti habis azan kita tambah 10 menit insya Allah. Tapi susah ya azan ini. Ribet ganti-ganti mic. Hah? Hah? Lanjut aja. Kita dengar azan dulu. Bentar.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kita sedikit lanjut hadis ke-62. Jadi apa kata Nabi kepada Fatimah bintu Abi Hubais yang tadi, ya Rasulullah saya enggak sholat ya. Ya Rasulullah kan saya enggak suci. Saya perempuan yang ngalir terus darahnya, Ustaz. Terus saya enggak suci dong. Kan kalau gitu saya enggak usah sholat. Afada usalah. Nah, dia punya pemahaman, kan dia darah keluar terus, berarti kan haid terus ini, seumur umur, sebulan, 2 bulan, saya nggak sholat dong. Nah, fatal tuh, hampir aja kalau nggak nanya fatal nggak? Enak orang usah sholat, ya enak, nggak usah sholat, kan haid terus, ya tapi repot juga, nanti suaminya bagaimana? Cari yang lain, ya. Gimana suaminya 2 bulan 3 bulan? Enak nggak sholat, terus nggak bisa enak-enak juga. Gimana itu? Ayo. Alhamdulillah nanya. Hampir aja kalau nggak nanya coba. Dia mau, ya Rasulullah saya nggak sholat ya. Karena saya istihadah keluar darah terus. Lebih dari 7 hari, bisa berbulan-bulan, bisa 2 bulan, bisa setahun. Ya keluar darah, ada orang kalau gitu terus. Kata Nabi, nah, la. Kata Nabi, la, tidak. Innama dzalika irqun. Kamu itu pendarahan aja, irqun. Jadi ada bagian yang terluka, pecah. Sehingga ya tapi alhamdulillah masih hidup. Nah, karena ya itu lumrah terjadi pada sebagian perempuan. Biasanya karena kecelakaan ya, karena memang dari sanonya seperti itu juga, tapi intinya itu irqun, bukan haid. Nah, ya kayak jadi sama dari bagian rahim nanti keluarnya lewat kemaluan. Ya, lewat farji. Nah, jadi bedanya apa? Tadi darah haid dengan darah istihadah. Kalau darah haid hitam, pekat, bau. Kalau itu segar, kayak es batu. Enggak, pokoknya intinya darahnya ya kayak darah luka aja. Kalau kita terluka itu keluar darah itu. Jadi kayak darah biasa. Seperti itu. Tapi itu membatalkan wudhu. Nah, ini masuk sini. Jadi darah yang keluar dari kemaluan atau apa-apa yang keluar dari pintu belakang atau pintu depan itu membatalkan wudhu. Seperti itu. Kalau air mani harus mandi junub. Kalau cuma air kecil harus wudhu. Kalau darah seperti ini tapi bukan haid harus wudhu. Ya, karena batal. Nah, makanya kata Nabi, walaysa bihaid, itu bukan haid. Nah, pokoknya ini penting bagi para ibu-ibu, ya bapak-bapak juga karena punya anak perempuan. Jadi kalau ada kasus seperti itu pastikan darahnya dibedakan dulu. Ini darahnya darah haid atau darah istihadah. Cara membedakannya itu yang paling gampang. Darah haid ma'ruf. Udah terkena tahu sifat-sifatnya darah haid karena itu aslinya untuk makanan janin yang enggak jadi, akhirnya basi, hitam, pekat, bau. Kalau darah istihadah enggak. Seperti itu. Nah, kata Nabi, faida akbarat haidatuki fada'i sholat. Kalau memang itu tanggal-tanggal haid kamu, ya bener, jangan sholat. Nah, makanya sebelum kejadian istihadah dilihat. Catat ya, dilihat. Dia itu dulu punya haid yang tetap enggak? Oh, dia biasanya haidnya awal bulan, 10 hari, 7 hari, 8 hari. Ya, rata-rata 7, 6, ada yang 3 juga ya. Dilihat aja kebiasaan dia itu kapan, tanggal berapa. Nah, itu diingat-ingat. Ingat-ingat. Nah, nanti pada tanggal-tanggal itu kalau dia nggak bisa bedain darahnya contohnya, karena saking derasnya bingung dia, udah. Tapi kalau masih bisa bedakin darah lebih bagus. Ya. Nah, pokoknya tanggal kebiasaan haid dia itu tanggal berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau 8, 9, 10. Seperti itu. Kalau nggak tahu sejak balik haid ya sekaligus istihadah, udah ngelihat punya kebiasaan haid mamanya udah tiada, mbaknya udah tiada, ya pokoknya sesama wanita yang dia tinggal deket serumah atau yang paling dekat dengan dia, itu patokannya wanita yang deket sama dia, kalau bisa dari keluarganya dulu ya, emak, adik, kakak, pokoknya yang punya hubungan kerabat dulu. Kalau enggak ya teman contohnya di pesantren, emak bapaknya doang. Tapi kalau bisa
ya nanya aja sama kebiasaan ibunya tanggal berapa. Jadi intinya kalau nggak tahu kapan tanggal-tanggal haidnya karena memang darah keluar terus sejak dia balik, ya maka ya bertanya kepada kerabatnya. Biasanya sama, waktu-waktu haidnya. Nah, jadi intinya seperti itu. Jadi kalau waktu-waktu haidnya bisa diketahui, aman. Apalagi dia bisa membedakan ini darah haid, aman. Udah apa namanya bisa kelihatan nggak ciri-ciri sucinya. Jadi suci perempuan dari haid itu ciri-cirinya satu, kering total. Nah, catat ini karena walaupun belum nikah Hudi ya, catat. Jadi kering total. Jadi jafaf. Jafaf itu apa? Kering. Kata para ulama, kalau udah kering itu berarti udah ciri suci itu. Jadi disebut kering itu kalau dimasukin kapas ke dalam kemaluannya, nggak usah dalam-dalam, biasa aja. Itu kapasnya putih, memang udah kering. Nah, itu suci. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri suci itu keluar kosoh baydo. Kosoh baydo itu kayak lendir-lendir cairan putih. Nah, itu suci sudah itu. Nah, tapi kalau masih ada coklat, kuning, merah-merah kelabu, nah itu belum. Sampai kering atau keluar kosoh baydo. Nah, itu dua ciri suci. Nanti kan ada perempuan haid tuh 3 hari. Nanti hari ketiga dia biasa haid 7 hari. Nanti hari ketiga berhenti. Nah, itu dilihat aja berhentinya beneran berhenti nggak. Kalau masih dimasukin kapas masih ada kuning-kuning, coklat-coklat, berarti sesungguhnya itu masih. Nah, masih seperti itu. Nanti kita bahas ya di pembahasan haid. Nah, jadi intinya faida adbarat fagsili angkid dam. Nah, kalau masa haidnya udah selesai dan dia tahu tanggal 7, tanggal 8 contohnya 1 2 3 4 5 6 7 udah selesai ini waktu haidnya, cuci darahnya sebisanya. Apalagi dia tahu ciri-cirinya, ya. Ciri-cirinya ini udah ada ciri-ciri suci, udah pernah kering seharian, dimasukkan kapas sudah kering, kapasnya tetap putih, ya udah. Habis mandi junub, mandi junub. Ya, habis mandi junub, sholat, boleh hubungan suami istri pula walaupun masih ada darahnya, karena darah itu bukan darah haid, itu darah istihadah alias pendarahan. Nah, di sini dalam riwayat Imam Bukhari, "Tsumma tawaddo'i likulli shalat." Terus kalau mau sholat wudhu dulu. Kenapa? Karena kan darah ngalir terus. Itu persis sama orang kencing terus. Cerit. Apa bukan cerit-cerit? Apa intinya? Mohon maaf. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Jadi ini ada orang kan netes terus. Dol kerannya itu lah. Tahu kalau keran udah rusak itu susah banget. Nitis. Nah, itu sholat tetap, tapi setiap masuk waktu sholat dia mau sholat wudhu dulu aja, nggak ada masalah, insya Allah Allah terima. Ya gimana lagi ya, namanya udah, jangan diikut keras nanti juga malahan rusak. Nah, jangan juga ya, intinya kalau memang gimana lagi susah netes kalau bisa, dan bukan kalau bisa, betul-betul diupayakan pakai yang nggak bisa tembus ke bagian alat sholatnya yang lain seperti sarung, celana, ya boleh pakai pempes atau sejenisnya. Intinya tidak mengenai langsung untuk yang jadi yang betul-betul basah bagian dalamnya saja. Kalau bisa jangan sampai ke luar. Ya sama yang istihadah juga seperti itu. Tetap pakai pembalut. Dulu sebagian istri-istri para sahabat ya diam di masjid netes sampai taruh baskom karena pembalutnya nggak mempan. Ya gimana lagi, yang penting wudhu dulu sebelum sholat karena memang pendarahan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan dicatat, bisa dibahas pertemuan berikutnya, atau bisa bertanya di nomor admin. Intinya mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, iman kita bertambah, dan akhlak kita makin bagus, makin bermanfaat untuk hamba-hamba Allah, diri kita sendiri tentunya, keluarga, bangsa, dan dunia insyaallah ta'ala, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Demikian, nggak usah ada pertanyaan karena sudah azan. Nah, udah isya, insyaallah pertanyaannya bisa untuk minggu depan. Barakallahu fikum jami'an, subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.